Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Misda. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, alhamdulillah ya Bu Misda. Hari ini sore ini kita dipertemukan kembali di room meet. Bu Misda, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Bu Misda, Iya, iya, Pak. eh, kita mulai kegiatan kita. Iya. Sebelumnya saya mengajak Ibu Misda kita berdoa secara singkat saja Bu Misda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Misda, eh, saya lihat ini hari Ibu Misda lagi cerah-cerahnya ini wajahnya, kayaknya lagi senang sekali sore ini. Bagaimana kabarnya Bu Misda? Iya, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bu Misda, eh, bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Kegiatan pembelajaran di sekolah saya lancar-lancar saja ya. Lancar ya? Iya, Alhamdulillah kalau lancar. Bagaimana kabarnya siswa-siswinya, murid-muridnya Ibu Misda? siswa saya, Pak, alhamdulillah juga uh, apa semuanya aktif dalam pembelajaran, apalagi kalau misalnya saya menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran, dia sangat antusias kalau misalnya saya menggunakan video pembelajaran, Pak. Baik, Ibu Misda. Wah, luar biasa ya, siswa-siswa Ibu Misda. Rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu Misda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Pak, semuanya Baik bisa ya, diajak bekerja sama dengan Alhamdulillah. Oke, Ibu Misda. ya. Eh, apa tujuan rencana pertemuan kita hari ini, Bu Misda? Tujuan rencana pertemuan kita hari ini, Pak, yaitu Hmm, apa bagaimana caranya supaya saya ingin ingin membuat video pembelajaran animasi atau video pembelajaran karikatur supaya siswa saya ini lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Saya ingin sekali membuat video-video karikatur, Pak. oh iya, baik Ibu Misda. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi niat baiknya Ibu Misda. Iya, baik Ibu Misda. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini, Bu Misda? Eee, Menurut saya kalau misalnya, ukuran keberhasilan saya, eee eee, sini, bagaimana saya supaya saya bisa membuat video karikatur ini, Oh iya, animasi baik Ibu. animasi. Animasi Bu Misda ya, animasi. Iya, oke. Bu Misda, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan tadi, Bu Misda? Mungkin saya berada di skala 5, Pak. Skala 5, Bu Misda. Iya. Kalau skala 5, kira-kira Ibu Misda mau sampai ke skala berapa? Kalau misalnya saya sih maunya sampai ke skala 10, Pak. Wah, iya luar biasa. Ya betul, bagus sekali Ibu. Artinya kita harus bermimpi ya Ibu ya. Tidak apa-apa, bagus ya. Selanjutnya, nah Ibu Misda, Ya. eh, kira-kira apa yang bisa Ibu Misda lakukan untuk mencapai angka itu? Saya akan mencoba mencari narasumber atau uh, apa mengikuti kegiatan webinar atau workshop-workshop atau pelatihan yang sehubungan dengan video pembelajaran karikatur atau animasi ini. Kemudian saya juga bisa belajar dengan melihat
video tutorial dari YouTube. Oh iya, baik Ibu Misda. Mantap ya. Oke. Iya, Nah, Ibu Misda, apa iya. kira-kira kekuatan dari Ibu Misda untuk mencapai tujuan itu, Bu Misda? Kalau kekuatan saya, Pak, yang pertama, saya sebenarnya sudah mampu untuk membuat video pembelajaran, tapi Ya, tidak pernah membuat video pembelajaran karikatur. ya. Eh, yang kedua, saya memiliki niat atau tekad yang kuat untuk supaya saya bisa membuat video karikatur ini sebagai bentuk video yang lain dari sebelum-sebelum yang pernah saya tampilkan pada siswa saya. Yang ketiga, saya mampu mengoperasikan komputer. Oh iya, Ibu Misda, luar biasa. Ibu Misda sudah memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa itu. Nah, kira-kira menurut Ibu Misda, apa kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Misda dalam mencapai tujuan ini? Kalau mengenai hambatannya, Pak, yang pertama yaitu karena saya memiliki banyak pekerjaan atau tugas sekolah, karena selain saya juga jadi guru, saya juga merangkap sebagai operator di sekolah saya. Jadi Oh, saya tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan webinar atau pelatihan. Kemudian yang kedua, sekarang ini seringnya mati lampu. Terkadang saya mau belajar lihat YouTube, ya mati lampu lagi, Pak. Jadi terkendala itu yang menjadi penghambatnya. iya, betul sekali Bu Misda. Akhir-akhir ini memang sering terjadi sama halnya dengan di tempat tinggal saya. Oke, Ibu Misda, kira-kira apa solusinya untuk mengatasi hambatan itu? Eh, yang pertama mungkin saya harus bisa untuk mengatur waktu saya dengan baik, eh, dengan tugas-tugas sekolah atau pekerjaan saya, dan supaya saya bisa mengikuti kegiatan webinar atau pelatihan atau melakukan pelatihan mandiri, dan saya juga akan mencoba mencari informasi jadwal pemadaman listrik sehingga saya Oh, bisa pergi ke tempat yang tidak mati lampu. iya, Bu Misda ya. Mantap ini, mantap sekali nih. Iya, Bu Misda. Ya, Nah, tadi kan solusinya untuk mengatasi hambatan sudah ditemukan, Bu Misda ya. Nah, kira-kira rencana Ibu Misda dalam mencapai tujuan itu kira-kira apa? Kira-kira Bu Misda rencananya untuk mencapai tujuan itu? rencana tujuan untuk mencapai tujuan saya ini, Pak, seperti yang tadi saya katakan, mungkin saya harus mengikuti kegiatan webinar, workshop atau pelatihan, belajar mandiri dari YouTube, atau mendatangkan narasumber yang bisa membimbing saya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, termasuk mungkin media sosial lainnya kira-kira Bu Iya, Misda ya. beda. Iya, iya. Wah, iya, luar bagus, mantap ini Bu Misda. Nah, Ibu Misda kan sudah mengetahui kira-kira tujuannya tadi itu, sudah Iya, mengetahui hambatan-hambatannya Ibu Misda ya. Oke, iya. baik Ibu Misda. Nah, kira-kira Ibu Misda berbicara kan mengenai tujuan, tentu ada ukuran-ukuran Bu Misda ya, tentu ada ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, menurut Ibu Misda, apa kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Misda ini? Apa kira-kira ukurannya yang menganggap sehingga Ibu Misda menganggap bahwa dirinya sebenarnya sudah berhasil? Apa ukuran keberhasilan itu kira-kira, Bu Misda? Saya sudah bisa menganggap diri saya berhasil kalau misalnya saya sudah mampu untuk membuat video pembelajaran karikatur ini uh, sudah mencapai minimal di skala 8. Jadi saya menganggap kalau saya sudah berhasil meskipun belum mampu mencapai skala 10. Setidaknya saya sudah bisa membuat video pembelajaran karikatur ini meskipun tidak terlalu sempurna, Pak.
Oh iya, baik sekali, luar biasa ini Ibu Misda ya. Artinya kan sudah dapat mengukur tingkat keberhasilannya meskipun hanya sampai di skala 8, itu sudah dianggap sudah mampu ya, artinya sudah berhasil Bu Misda. Jadi Ya, mantap. Oke. Nah, Ibu Misda, kira-kira bagaimana dengan jangka waktu yang Ibu lakukan dalam pencapaian tujuan ini? Kira-kira jangka waktu berapa kira-kira yang dibutuhkan Ibu Misda supaya keinginannya untuk mencapai atau mampu untuk membuat karikatur pembelajaran ini? Kira-kira bagaimana Bu Misda jangka waktunya itu? mungkin jangka waktunya mungkin saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu untuk belajar mengenai pembuatan video karikatur ini, Pak. Oh iya, oke. Membutuhkan waktu kalau 2 minggu berarti kurang lebih 14 hari ya. Nah, Ya, tadi Bu Misda juga sudah menyampaikan waktu yang dibutuhkan ini kira-kira Bu Misda itu sudah cukup ya Bu Misda, dua ya, minggu itu. Oke. Nah, Ibu Misda, nah itu kan dalam suatu tujuan untuk membuat karikatur, mengikuti tadi workshop, menonton YouTube dan lain sebagainya. Tentu ya, kan ada yang diprioritaskan atau biasa kita sebut ada yang kita utamakan begitu Bu Misda. Nah, pertanyaan ya. saya Bu Misda, kira-kira adakah prioritas utama Ibu Misda sehingga tujuan ini dapat terlaksana dengan baik. Mungkin prioritas utama saya di sini Pak, saya bisa membuat gambar karikatur dulu. Ya, kalau misalnya saya bisa membuat gambar karikatur, ya setidaknya saya sudah mampu untuk membuat video pembelajaran karikatur ini atau animasi, karena saya ingin tujuan saya tadi saya ingin membuat video pembelajaran karikatur supaya siswa saya lebih antusias lagi untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah saya, Pak. Oke, mantap. Jadi ada prioritas utamanya mungkin menggambar dulu seperti itu ya. Iya. Iya, baik, Ibu Misda. Nah, dalam mencapai suatu tujuan, Bu Misda, ada kan yang kita sebut dengan komitmen. Nah, komitmen ya. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu Misda untuk mencapai kira-kira tujuan ini, Bu Misda? Komitmen saya untuk mencapai tujuan ini, saya akan mengikuti semua rencana-rencana aksi saya ini yang saya telah susun secara rinci ke dalam agenda-agenda harian saya dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengatur waktu dengan baik agar dapat terlaksana dengan baik. Iya, mantap Bu Misda ya. Ibu Misda sudah mampu membuat komitmennya. Oke, termasuk tadi agenda-agenda hariannya dan berusaha semaksimal mungkin ya bagaimana mengatur waktu dengan baik. Seperti itu kira-kira Bu Misda ya. Ya, ya. Oke, nah lanjut Bu Misda. Nah, tentu untuk menjaga suatu komitmen itu kan biasanya ada yang membantu Ibu ya. Nah, Ya. kira-kira menurut Ibu Misda, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Misda dalam menjaga komitmen itu? Eh, saya saya biasanya bekerja sama dengan baik dengan rekan sejawat yang memiliki satu tujuan dengan saya yaitu untuk membuat video pembelajaran karikatur ini. Kemudian saya akan banyak berkolaborasi dengan kepala sekolah bagaimana saya minta izin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan webinar atau workshop atau pelatihan pelatihan Pak. Oh iya, luar biasa. Ibu Misda, saya di sini saya bisa menangkap bahwa Ibu Misda akan berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan pimpinan di sekolah ya, bagaimana supaya bisa diberikan izin untuk mengikuti. Luar biasa niatnya Ibu Misda. Oke, Bu Misda, Ya. kira-kira bagaimana tindak lanjut dari coaching kita hari ini?
Insyaallah, apa, ketika Bapak punya waktu, saya akan menghubungi Bapak lagi untuk, melanjutkan sesi coaching ini, Pak. Oke, Bu Misda. Nah, eh, baik, Bu Misda, karena kita sudah berada di penghujung coaching, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Apa, saya bisa, mendapatkan, apa, solusi bagaimana cara saya bisa untuk membagi waktu saya, bagaimana cara, supaya saya, apa, lebih mudah untuk, bisa membuat video ini dengan cara, saya, apa, tadi, mendatangkan narasumber, mengikuti kegiatan webinar, Oke, melakukan latihan mandiri dengan melihat tutorial dari YouTube. Saya juga oke. yang lebih penting ini tadi, saya harus bisa membagi waktu saya dengan baik. Oke, mantap Bu Misda ya. Mantap. Bu Misda artinya dengan secara tidak langsung Ibu Misda sudah menemukan solusinya sendiri bagaimana supaya pembuatan video karikatur ini dapat dilaksanakan atau dapat dikuasai nantinya Ibu Misda dalam penerapan proses pembelajaran. Nah, oke. Kalau begitu, eh, karena waktu kita terbatas, ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Misda setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat ya, Bu Misda ya. Artinya Iya, nanti Pak. kalau Ibu Misda punya waktu, saya juga nanti punya waktu. Insya Allah Ibu Misda bisa menghubungi saya atau menjapri, kita akan mengobrol lebih jauh lagi tentang ini ya. Iya, Makasih Ibu siap. Misda telah Iya, bertemu dengan saya. Saya kira pertemuan kita cukup untuk hari ini. Terima kasih telah berbincang-bincang dengan saya. Kita akhiri Bu Misda ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Misda. Itulah berkata ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Ibu Misda. Sekarang Ibu Misda bisa kembali menjadi coachnya saya. Ya, Saya lagi yang jadi coach ya. ya, Oke, silakan Bu Misda. ya, Pak. Masih ada waktu kita kurang lebih 14 menit. Ya, 13 sampai 14 menit. Ya, aduh. Ah, apa kabarnya Pak? Apa kabarnya Pak Haryono hari ini? Oh ya, Alhamdulillah Bu Misda hari ini saya sehat walafiat. Kasih Bu. Ya, bagaimana siswa-siswa yang Bapak hadapi di sekolah? Kalau untuk peserta didik Bu, Alhamdulillah semakin antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Semuanya sehat-sehat walafiat juga begitu Bu Misda. Alhamdulillah Pak. Ah, Bagaimana keadaan rekan-rekan Bapak di sekolah? Untuk rekan-rekan di sekolah, ada sih sebagian dua orang yang sakit, namun tentu kegiatannya di sekolah masih tetap bisa kita antisipasi, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan-perencanaan dari sekolah, Bu. Ya, Alhamdulillah Pak. Ah, Mungkin apa maksud kedatangan Bapak, apa maksud tujuan dari rencana pertemuan kita hari ini? Iya, terima kasih Bu Misda. Begini Ya, Bu, kebetulan saya terus terang merasa bingung ya Bu Misda. ya, eh karena kenapa? Sebenarnya itu di sekolah saya itu banyak kan yang berpotensi atau bersyarat untuk mengikuti kegiatan atau pendidikan PGP ini, guru penggerak ya. ya, Namun di sisi lain, kenapa saya mengatakan saya bingung? Saya tidak tahu bagaimana caranya mengajak mereka agar bisa bergabung, artinya bisa ikut juga dalam kegiatan seleksi guru penggerak. Saya bingung, Bu, bagaimana caranya? Karena setiap saya menyampaikan tentang guru penggerak, mereka seakan-akan cuek begitu, Bu. Tidak peduli dengan apa yang saya sampaikan, seperti itu, Bu Mista. oh iya Pak. Uh,
apa apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini dengan melihat tadi tujuan yang tujuan rencana dari yang Bapak ucapkan tadi, di mana rekan-rekan kita tidak tidak seakan-akan tidak punya motivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Apa ukuran keberhasilan dari Bapak? Iya, begini, kalau dari segi ukuran keberhasilan itu saya ingin bagaimana supaya saya dapat menemukan cara-cara tertentu agar teman-teman semua, rekan-rekan itu di sekolah ikut dalam kegiatan PGP ini. Ikut semua mendaftar antusias, bukan karena mereka terpaksa, tapi memang hanya memang karena niatnya mau mengikuti untuk mengembangkan dirinya seperti itu, Bu. Oh, iya. Kalau misalnya dari skala skala 1 sampai 10 tadi, kira-kira uh, Bapak berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan tujuan Bapak? Iya, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, eh, mungkin saat ini saya masih berada di skala 6, Bu, seperti itu. Oh, iya Pak. Uh, apa Pak Haryono kira-kira mau sampai ke skala berapa untuk Ya, tentunya, mencapai tujuan aksi Bapak? ya, tentunya, Bu, saya mau sampai di angka 10 sih. Itu kalau bisa saya bisa mencapai maksimalnya seperti itu, Bu. Iya, iya Pak. Skala 10 ya Pak. Ya, Iya, Bu, skala 10. ya mudah-mudahan bisa. Iya. Uh, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka skala 10 itu Pak? Iya, mungkin seperti ini, Bu. Artinya mungkin saya akan pertama akan menjadi role model mungkin, Bu, ya, atau Iya, menjadi teladan mungkin bagi teman-teman, memperlihatkan mungkin kepada teman-teman bahwa sebenarnya mengikuti guru penggerak itu ada banyak hal positif yang kita dapat pada kegiatan itu. Ada banyak hal-hal yang bisa kita berikan kepada murid mungkin terutama dari segi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan berkoordinasi dengan pimpinan, bagaimana saya bisa diberikan waktu untuk sosialisasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, karena selama ini saya biasanya hanya berbicara atau berdiskusi secara tidak formal. Jadi mungkin saya nanti akan berdiskusi dengan pimpinan saya, kepala sekolah saya, mohon diberikan waktu untuk bisa kita pertemuan bagaimana supaya saya bisa mensosialisasikan juga seperti itu, Bu. oh iya Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa yang ini Bapak lakukan itu bisa terlaksana dengan baik dan Iya, Bu. bisa berkolaborasi dengan Bapak kepala sekolah. Iya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Makasih. Kira-kira ya, kira-kira kekuatan apa yang Pak Haryono miliki sehingga tujuan ini dapat tercapai dengan baik? Apa Ya, kekuatan yang kita miliki? kekuatan pertama mungkin, Bu, saya kan artinya kita ini sekarang saya ini sekarang sudah berada pada serta pendidikan guru penggerak. Itu Oh, kekuatan pertama. Yang kedua, saya mampu berkolaborasi dengan pimpinan. iya. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat meskipun hanya sebagian, tapi saya akan berusaha bagaimana saya bisa berkolaborasi secara keseluruhan nantinya, terutama baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh iya Pak, dengan kita menjadi guru penggerak itu bisa menjadi kekuatan yang cukup besar untuk bisa mengapresiasi kepada rekan teman-teman sejawat Bapak, eee, supaya mereka lebih termotivasi lagi untuk mengikuti atau untuk mendaftar Iya, guru penggerak Pak. iya, Iya. betul sekali, Bu. Sekarang, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang menghalangi Pak Haryono dalam mencapai tujuan ini? Iya, kalau dari segi hambatan dan gangguan sih, Bu, mungkin sedikit saja, hanya mungkin karena teman-teman merasa cuek saja dengan
kegiatan-kegiatan ini, tapi insya Allah mungkin kegiatan dan hambatan ini bisa teratasi selama kepala sekolah bisa memberikan saya izin dan memberikan saya waktu bagaimana supaya saya bisa menjadi teladan sebagai bagaimana sebenarnya guru penggerak itu, Bu. Ya, salah Pak ya. Kira-kira apa solusi solusi yang Bapak untuk mengatasi hambatan itu? Ya, kalau untuk solusi sih, Bu, saya akan lebih intens lagi, lebih sering lagi menyampaikan kepada rekan-rekan, meskipun rekan-rekan cuek, saya akan memperlihatkan lagi yang lebih bagaimana supaya saya bisa berkolaborasi lebih lagi dengan rekan-rekan. Oh iya Pak, ya. Selanjutnya kira-kira apa rencana Pak Haryono untuk mencapai tujuan ini? Ya, Kira-kira kalau yang ya rencana yang Bapak lakukan? Ya, kalau untuk rencana sih, itu tadi saya akan berkolaborasi kembali dengan kepala sekolah, terutama di segi pimpinan, Ibu. Ya, saya akan lebih banyak berdiskusi, kemudian saya akan mengajak rekan CGP lain, bahkan yang sudah jadi guru penggerak, membantu saya bagaimana menyampaikan sosialisasi ini ke rekan-rekan di sekolah, seperti itu, Bu. Oh iya, iya Pak. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana si Pak Haryono ini? Bagaimana Kalau bisa dari, kita ya, ukur keberhasilan Bapak? ya, begini Bu, kalau maksudnya dari segi keberhasilan tentu saya Ya. akan melihat kalau teman-teman sudah memiliki motivasi sendiri untuk mendaftar, nah itu sudah sangat berhasil menurut saya seperti itu Ibu. Oh iya, iya Pak. Ah, Kira-kira bagaimana jangka waktu yang Bapak lakukan dalam pencapaian tujuan ini? Berapa lama yang Bapak bisa lakukan? Kalau kalau jangka waktu sih Bu, mungkin sekitar 1 sampai 10 hari lah seperti itu. Mudah-mudahan nanti kepala sekolah memiliki waktu untuk bertemu dengan saya, meminta rekan Oh CGP iya, untuk bantu oh saya. iya Pak. Adakah prioritas utama Pak Haryono sehingga tujuan ini dapat terlaksana dengan baik? Ya, kalau dari segi prioritas Ibu, saya mungkin memprioritaskan yang pertama adalah saya harus menjadi teladan dulu lah, menjadi contoh lah bagi teman-teman bahwa inilah hasil dari guru penggerak itu, Bu. Iya, insyaallah. Iya Pak. Apa komitmen Pak Haryono untuk mencapai tujuan ini? Kalau dari segi komitmen sih, Bu, mungkin pertama saya harus berniat dalam diri saya bahwa saya harus mampu menjadi motivator kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan bahwa untuk apa menjadi seorang guru penggerak itu sangat tidak rugi seperti itu. Saya harus menunjukkan itu. Yang kedua, komitmen yang akan saya jaga, saya harus tetap bagaimana saya kolaborasi saya dengan pimpinan dan rekan-rekan bahkan dengan CGP yang lain supaya hal ini bisa membantu saya nantinya ke depan bagaimana rekan-rekan bisa termotivasi untuk mendaftar. Oh iya Pak, iya, iya Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Haryono dalam menjaga komitmen Bapak? Kalau yang membantu saya sih, mungkin Iya, diantaranya yang pertama adalah pimpinan, rekan kepala sekolah saya. Kemudian yang kedua, mungkin rekan CGP yang lain yang bisa saya ajak, apakah itu CGP atau rekan-rekan yang sudah menjadi guru penggerak sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah rekan sejawat di sekolah yang sudah memang memiliki motivasi atau sudah mendaftar di angkatan-angkatan setelahnya kita ini. Seperti itu. oh iya Pak ya, iya. Ah, Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini yang kita Kalau lakukan hari ya, ini? kalau dari tindak lanjutnya sih Bu, saya mungkin berharap nanti kegiatan coaching ini tidak berhenti sampai di sini saja Bu ya. Saya tetap ingin berkolaborasi dengan Ibu, membantu saya menemukan kira-kira solusi-solusi apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya gunakan agar rekan-rekan di sekolah saya bisa termotivasi untuk ikut kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan-angkatan selanjutnya. Seperti itu Bu. Oh iya Pak, oke kalau begitu kita akan bertemu minggu depan ya Pak. Saya ingin mendengarkan cerita Bapak setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, bagaimana hasil dari uh, hasil kegiatan coaching untuk hari ini. Pak.